Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arafah Kuradi dan kali ini saya akan menjelaskan mengenal jenis matriks, determinan, adjoint, dan transpose. Untuk tabel konten yang saya jelaskan hari ini adalah ada pendahuluan, operasi dasar matriks, determinan matriks, adjoint, dan inverse matriks, dan kesimpulan. Oke, yang pertama kita ke pendahuluan ya. Pendahuluan ini kita akan menjelaskan apa sih itu matriks. Nah, di sini saya jelaskan. Matriks itu adalah merujuk pada ukuran matriks yang dinyatakan dalam format baris kali kolom. Ini menunjukkan jumlah baris dan kolom dalam matriks serta membantu dalam menentukan apakah operasi aritmatika tertentu dapat dilakukan pada dua matriks. Secara umum, ordinasi dipresentasikan sebagai M kali N, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom dalam matriks yang bersangkutan. Jadi untuk gambar matriks seperti ini teman-teman ya. Untuk yang tidak tahu apa itu baris dan kolom, baris itu yang ini. Nah, ini disebut baris dan kolom ini. Nah, kolom ini 0, pas 21, 0 ini ada kolom nih. Ini kolom satu, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Terus ini juga baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Gitu. Oke, untuk tujuan dan manfaat menjadi matriks itu ada sebagai matematika statistik, teknik fisika, mengolah apa, informatika komputer, ekonomi manajemen, geografi, dan robotika. Jadi matriks ini sangat bermanfaat teman-teman bagi dunia pekerjaan, terutama yang mengadakan perhitungan seperti teknik fisika, informatika, dan ekonomi. Pokoknya perhitungan dan teknologi itu biasanya matriks itu bakal dipakai gitu. Oke, kita lanjut ke operasi dasar matriks. Nah, oh ya, untuk dasar matriks ini sih penjelasannya tentang penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan transpose matriks beserta contoh soalnya. Oke, kita penjelasan dulu apa sih itu penjumlahan, pengurangan, dan transpose matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang sesuai dua matriks yang memiliki order yang sama, jumlah baris dan kolomnya identik. Sementara itu, transpose matriks adalah proses menukar posisi baris jadi kolom dan kolom menjadi baris. Oke, kita lanjut. Nah, karena ini perhitungan, jadi saya akan menjelaskannya lewat contoh soal ya teman-teman. Nah, ini contoh soal penjumlahan matriks ordo 2 kali 2. Bagi yang nggak tahu, ordo 2 kali 2 itu apa? Jadi ordo 2 kali 2 itu maksudnya barisnya 2, kolomnya juga 2. Jadi di kolomnya 2, barisnya 2. Jadi kalau misalnya ada soal ordo 3 kali 3 berarti barisan 3, ordonya 3 kali 3. Nah, untuk ini saya akan jelaskan penjumlahan matriks dalam ordo 2 kali 2. Untuk penjumlahan matriks ini cukup mudah ya, teman-teman. Jadi pertama adalah kita akan angka angka ini, angka 2 ini akan dijumlahkan dengan angka satu ini karena posisinya sama ya. Itu juga dengan 3 ini, dengan 2 ini, 4 juga sama dengan 3, 5 juga sama dengan 4. Setelah itu, kita jumlahkan deh 2 tambah 1, 3 tambah 2, 4 tambah 3, 5 tambah 4, jadi hasil seperti ini. Jadi ini hasil dari penjumlahan matriks ordo 2 kali 2. Begitu juga contoh soal penjumlahan matriks 3 kali 3 ya teman-teman. Sini juga sama, gak ada bedanya. Bedanya cuma di ordernya doang. Order 3 kali 3 dengan 2, hitungannya masih sama. Nah, untuk syaratnya adalah kedua matriks harus memiliki order yang sama, jumlah baris dan kolomnya yang sama. Misalnya, matriks A dan B sama-sama berorder M kali N. Artinya setiap elemen hasil penjumlahan elemen yang bersesuaian. Jadi intinya, seluruh untuk menghitung penjumlahan matriks ini, untuk ordernya tuh dua-duanya harus sama. Misalnya nih, yang A ini ordernya 2 kali 2, berarti B-nya juga harus order 2 kali 2. Atau enggak sama seperti ini. Order kali A, order A. Yang order 3 kali 3. Yang A-nya juga 3 kali 3, B-nya juga 3 kali 3. Jadi gitu. Untuk pengurangan juga sama, cuma beda dikurangnya doang. Kita yang lain jadi yang sebelumnya ditambah sekarang dikurang gitu. Ini juga sama. Syaratnya pun juga sama. Oke, kita lanjut ke transpose. Ini contoh soal transpose 2 kali 2. Ya, jadi bagi yang nggak tahu transpose itu apa, jadi baris ini, kolom ini diubah menjadi baris. Jadi yang posisi 27 ini jadi kolom, yang kolom awalan kolom diubah menjadi baris. Jadi 2753 gitu. Dan juga ini termasuk ke order yang lain, order 3 kali 3 contohnya seperti itu. Untuk syaratnya transpose matriks berarti menukar baris menjadi kolom.
yang menjadi operasi basis menjadi baris. Operasi ini bisa dilakukan untuk semua matris persegi 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, maupun matris setiap persegi misalnya 2 kali 2 atau 3 kali 2 gitu. Oke, kita lanjut ke determinan. Determinan matriks, pengertian dan rumus determinis dan contoh soalnya nih. Oke, kita jelaskan dulu teorinya. Determinan matriks merupakan nilai yang dihasilkan dari matriks berbentuk persegi. Nilai ini menghubungkan matriks persegi dengan bilangan real, dan dilambangkan dengan ini, seperti ini. Untuk matriks persegi, nilai determinan ini dapat dihitung dengan cara mengalihkan elemen-elemen pada diagonal utama dengan mengurangkannya dengan elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat dihitung untuk matriks persegi yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Oke, jadi nanti jadi teorinya sepertinya teman-teman. Jadi kalau saya akan menjelaskan versi contoh soalnya ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Ini order 2 kali 2. Untuk determinannya adalah caranya. Jadi ini angka ini 3 dikalikan dengan 4. Jadi dikali silang. 3 kali 4, 2 kali 5. Setelah itu, kalau jumlahnya selesai, ini 12 ini taruh di depan. Baru dikurang dengan eh, hasil determinan yang sekundernya. 12 dikurang 10 jadi 2. Jadi hasil determinan ini hasilnya 2 gitu. Nah, untuk order 3 kali 3 ini sedikit berbeda ya, teman-teman. Nah, sedikit berbeda tadi awalnya caranya begini. Jadi, order 3 kali 3 ini kolom 1 dan kolom 2 ini dipindahkan ke belakang. Nah, setelah dipindahkan ke belakang, baru kita kali silang. Dikali diagonal. Berarti jadi seperti ini. 1 kali 5 kali 9 berapa? 35. Jadi 35 ini kita taruh sini. Lalu 2 kali 6 kali 3, 12. Dikali taruh sini. Dan 3 kali 4 kali 6 ditaruh sini. Jadi 32. Lalu dikurangkan. Nah, diagonalnya jadi diagonalnya dipindahkan lagi sebelah kiri. Nah, jadi sekarang kita kalikan di bagian sini. 3 kali 5 berapa? 15. 15 kali 3 berapa? Jadi 45. Jadi taruh 45, 36, 72. Setelah itu, kalau udah seperti ini, kita kurang dah. 99 kurang 153. Hasilnya 54. Jadi gitu. Jadi determinan ini eh, berbeda setiap ordernya ya. Jadi kalau order 2 kali 2 seperti ini, order 3 kali 3 berbeda seperti ini. Gitu. Jadi artinya order 3 kali 3 itu adalah kita pindahkan dulu baris kolom kedua sama kolom pertama ke belakang. Bukan di bukan dipindahin sih, lebih ke salin. Disalin kolom satu, kolom keduanya, lalu baru kita kali diagonal. Tuh. Nah, oke, itu syaratnya. Hanya matriks persegi yang memiliki determinan, yaitu matriks dengan jumlah baris dikali kolom. Contoh 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Oke, kita lanjut ke adjoint dan inverse matrix. Jadi saya akan menjelaskan langkah mencari adjoint, rumus inverse, dan contoh soal perhitungannya. Oke, kita jelaskan dulu teorinya adjoint matrix itu seperti apa. Jadi adjoint matrix itu disebut juga adjoint matrix adalah matriks baru yang dibentuk dari kofaktor suatu matriks yang kemudian ditranspose. Nah, adjoint sangat penting karena digunakan untuk menghitung inverse matrix gitu. Jadi inverse matrix ini isinya ada adjoint matrix dan determinannya gitu. Nah, tapi sebelum nyari inverse matrix kita nyari adjointnya gitu. Nah, di sini di sini kan ada kofaktor. Nah, kofaktor apa sih? Nah, kofaktor nih. Nah, jadi adjoint ini kita harus butuh namanya kofaktor. Nah, ini kofaktor seperti ini. Jadi nanti ada di bagian cara adjoint itu ntar beberapa hasilnya tadi bakal digabung dengan ini. Nah, kita, kita lihat dulu dah cara contoh soalnya seperti apa. Oke, contoh soalnya sini nih. Ada sebuah order 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pertama, cara mencari jawab join, kita harus ini. Baris pertama mengisi baris dengan dan kolom, determinankan yang tidak diisi. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk baris pertama dan kolom pertama ini bakal ditutup. Di garis ini, saya garis ini maksudnya ditutup ya. Tutup. Nah, ada yang kosong nih. 5, 6, 8, 9. Nah, ini kita pisahkan menjadi matriks 2 kali 2. Nah, setelah itu kita tinggal determinankan 5 kali 9 berapa? 45. 6 kali 8 berapa? 48. Baru 45 kurang 48 ini 3 gitu. Nah, ini belum selesai teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, baris pertama dan kolom kedua. Jadi awalnya yang tadi di sini
kita pindahkan ke sini. Nah, ada kosong lagi nih, 4, 7, 6, 9. Kita taruh ke jadi jadi kolom jadi order 2 kali 2. Nah, setelah itu kita kali salah lagi, 4 kali 9, 6 kali 7, 36 kurang 42, min 6. Jadi intinya 2. Jadi hasilnya ini kita simpan dulu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini baris pertama kolom 3. Nah, kita geser sini, geser, set. Nah, kosong nih. Nah, kita kali. Kita susun dulu. 4, 5, 7, 8. Tinggal kita kali silang. 4 kali 8 berapa? 36. 5 ke 7, 35. Jadi, hasilnya jadi 1. Betul. Nah, karena baris pertama sudah selesai, kita lanjut. Baris pertama selesai, kita lanjut ke bawah. Jadi baris pertama udah gak perlu ditutup lagi. Jadi baris kedua. Nah, yang ini kolomnya kita mundur lagi ke sini. Nah, udah deh. Ini ketemu lagi. 2, 3, 8, 9. 2 kali 9, 18. 3 kali 8, 24. Hasilnya min 7. Itu. Nah, tadi, nah, ini sama juga sama seperti ini. Tuh. Jadi, diisi lagi. Pokoknya sampai terus, bahkan sampai ke baris ketiga. Sampai baris ketiga. Ini baris ketiga terakhir nih. Kolom ketiga dan baris ketiga. Nah, hasilnya min 3. Nah, setelah itu, semua hasil yang tadi kita taruh menjadi matriks. Tindakan seperti ini, min 3, min 6, 1, 7, 12, min 6, min 3, min 6, min 3. Nah, setelah ini kita gabungkan dengan faktornya. Nah, seperti ini. Bisa plus di, dengan min 3, berarti min 3 tetap nih. Min ketemu min, jadi plus, jadi 6. Lalu, sini tambah satu apa? Tambah ketemu tambah, plus ketemu plus, jadi 1. Terus min ketemu min. Jadi plus, jadi jadi 7. Kalau ini udah selesai, tinggal kita transpose. Nah, jadi yang awalnya di sini, jadi kita naikkan ke sini. Jadi transpose. Nah, jadi ini hasil dari adjointnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke inverse-nya nih. Nah, inverse itu seperti ini rumus saya. Jadi A min 1 dikali 1 per A kali adjoint A. Jadi 1A ini maksudnya determinan ya. Dan AD ini maksudnya adjoint. Oke, kita bikin contoh soalnya dulu. Oke, contoh salah seperti ini. 1, 2, min 1, 2, 4, 3, 1, 2, min 1. Ini ordo 3 kali 3 ya. Nah, langkah pertama, cari determinannya. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, kita kali silang dulu nih. 1 kali 4 berapa? 4. 2 kali 3 berapa? 6. Min 1 kali 2 kali min 2, hasilnya berapa? 4. Nah, kalau udah selesai, pas seperti ini baru kita jumlah jadi dikurang, baru kita kurangkan maksudnya. Kita kurangkan jadi hasilnya sini. Jadi ini udah ketemu ya, determinannya 10. Lanjut ke soal inverse-nya. Nah, ini sama seperti sebelumnya, tapi ini saya bikin pendek aja, jadi nggak perlu nambah slide. Nah, ini udah saya susun nih. Nah, udah saya susun, tinggal jumlah dah. Yang tadi sebelumnya. Yang tadi seperti ini, yang garisnya ditutupin itu. Jadi seperti ini. Ini hasilnya. Setelah itu, ini ajoin ya. Kita nyari ajoin. Kita transpose lagi di sini. Jadi hasil seperti ini. Terus ditransposekan deh. Dari segini. Ini 2, 1, 10, 1, 2, 4. Nah, kalau udah selesai, karena dia udah ketemu ajoinnya sama determinannya, kita taruh di sini. Itu. Ini kalau ini opsional ya, teman-teman. Dikali pangkat. Tapi hasil sebenarnya hasil ini. A min 1, 1 per 10 kali. Min 2, 1, 10, 1, 2, min 4, min 8, 4, min 8. Itu. Oke, kita langsung kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah matriks merupakan susunan angka dalam baris dan kolom yang memiliki berbagai operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpose. Odometris dapat menunjukkan ukuran matriks yang menentukan apakah suatu operasi dapat dilakukan. Determinan hanya dimiliki oleh matriks persegi dan berfungsi untuk mengetahui apakah matriks tersebut memiliki inverse. Memiliki inverse. Odometris juga diperoleh dari hasil transpose matriks berfaktor. Jadi intinya semua saya jelaskan ini sebagai kesinambungan dan ntar yang bakal jadi bahan untuk mencari inverse-nya nih. Gitu. Oke, kita masuk ke soal latihan. Kita soal latihan dulu biar kita bisa intinya apa yang saya jelaskan tadi tidak sosial. Jadi kita ada soal latihan. Jadi kita coba-coba dulu ya teman-teman. Oke. Sini saya akan cari di sini ada cari determinan matriks, adjoint dan inverse-nya. Oke, yang pertama kita cari determinan. Nah, kita saling dulu ya teman-teman.
Nah, sini dulu. Nah, ini kita susun ya, teman-teman. Kita susun. Oke, kita susun dulu. 2, min 3, 4, akar kuadrat 25. Kita susun akar kuadrat 25 di sini. 25, 5, 3, min 4, 1, 4. Nah, kalau udah selesai gini, seperti biasa kalau nyari determinnya gimana? Ya, jadi kolom pertama dan kolom kedua ini disalin ke belakang. Gitu. Di dua, yang kita salin di sini. Kita salin. eh, Salin di sini. Eh, mesti. Tentu saja 2, lalu 25, min 4. Nah, baru kita lanjut ke sini. Min 3, 5, dan 1. Nah, kalau di sini kita tinggal kita kali. Kali diagonal. Oke, pertama-tama saya akan pakai shape ini ya. Jadi biar kita tahu kali yang mana kali mana. Oke. Nah, seperti ini. Oke, pertama kita tulis dulu A, A sama dengan buka kurung. Nah, kita cari deh berapa di sini. Nah, cari 2 kali 5 kali 4. Hasilnya berapa? Ya, betul 40. Kita tulis 40 deh di sini 40. Lalu tambah. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Min 5 kali 3 min 4. Hasilnya berapa? 36. Kita tulis 36. Nah, lanjut lagi. Sebentar, saya lupa ininya dari sana. Jadi kan udah kali sini sekali kali ini. 4 kali akar 25 kali 1. Nah, akar 25 berapa? 5. Berarti 4 kali 5 berapa? 20. Kita tulis 20. Setelah itu kita lanjut lagi. Nah, karena di sebelah kanan sudah selesai, jadi kita masuk ke sebelah kiri. Tarik saya lagi dulu. Sorry. Nah, kita geser ke sini. Set. Nah, udah deh, kita lanjut lagi. Kita kurang di sini, tulis. Lalu kita tulis ini. Nah, udah lanjut. 4 kali 5 kali min 4. Apa sih 4 kali 5 kali min 4 hasilnya? Hasilnya adalah 40. Jadi kita tulis 40. Lalu kita tambah. Kita lanjut ke bagian sininya. Nah, 2 kali 3 kali 1 berapa? Ya, betul 6. Betul semua. Nah, lanjut ke sini. Min 3 kali 15 berapa? Min 3 kali 15 berapa? 2, apa 15? Nah, habis 15 kali 4. Hasilnya, nah, hasilnya, terus, sudah. Hasilnya 60. Hasilnya 60. Nah, kita kurung, set, lanjut ke jumlahkan. Nah, kita atur sini jumlah. Sini. Set. Nah, 40 tambah 36 tambah 96 hasilnya berapa? 40 36 tambah 20 hasilnya berapa? 96. Terus 96 sini ditambah. Tambah, kurang. Nah, sekarang 46 kurang 60. Nah, 46 kurang 60. Eh, ya, cari dulu. 40 kurang 60. Sorry. 40, 120. 120. 110. Nah, 116. Ya, 116. Sorry, 116. Selesai. Kita, kita jumlahkan dah 196 kali dikurang 116. Kita jumlah. Nah, hasilnya itu 10. Nah, udah ketemu ya teman-teman untuk apa namanya?
determinan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke, nah, sini. Nah, ini apa teman-teman tebak? Nah, iya betul nih ajonya ya. Kita nyari ajoin sekarang. Kita ini ada teman udah ketemu ya 10. Sampai kita cari ke ajonya. Kita pindahkan dulu ke sini. Set, copy dulu, ke tulis sini. Set, salah. Ke sini. Nah, kita cari ininya. Sekarang kita tulis dulu di sini. Mana setnya ya di sini. Terus set, set. Nah, kita set format. Terus kita tekan dulu nih. Biar nggak ribet. Terus kita copy. Ketik, kita garis ini set. Agak apa ya, agak mencong-mencong ya teman-teman. Kita terus di sini. Nah, oke. Nah, ini kita tulis dah. Nah, di sini kan berapa, kita ke baris pertama, kolom pertama. Berarti kita tulis ini berapa? 5, 3, 1, 4. Tulis 5, 3, 1, 4. Lalu kita lanjut lagi, geser ke sini. Set. Nah, kita ke sini. Akar 25. Terus akar 25. Akar 25. 3, 4, 1. Lanjut, kita ke kolom ketiga. Kolom ketiga baris pertama. Nah, lanjut ke akar 25. Dasar nice nih teman-teman, garis cepat. Set. Terus tulis 5, min 4, lalu 1. Nah, kalau udah baris pertama udah selesai, kita baru ke baris kedua. Kita turun ke sini, kita geser ke kiri, kiri lagi. Nah, sudah nih, kita tulis min 3. Min 3, 4, 1, 4. Nah, kita geser lagi ke tengah. Habis itu kita tulis 2, min 4, 4, 4. Nah, ketemu, udah disusun, udah taruh. Sekarang kita geser lagi ke kolom ketiga. Lanjut ke 2, min 3, min 4, 1. Oke, kita lanjut lagi. Karena baris keduanya sudah selesai, kita turun lagi ke baris ketiga. Kita geser lagi ke kiri. Nah, lanjut kita tulis min 3, 4, 5, 3. Kalau udah seperti ini, kita lanjut lagi ke geser ke tengah. Nah, 2, terus 25, 4, 3. Lalu kita geser lagi. Sini, set. Nah, 2, ini 3, 5, dulu jadi. Udah deh, udah jadi. Sekarang tinggal kita kalikan gitu. Nah, untuk kalikannya seperti ini. Saya akan eh, salin dulu ini. Oke, yang tadi kita taruh dulu. Nah, kita taruh sini. Nah, tinggal kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. 5 kali, sekarang kita jumlahkan. Nah, 5 kali 4 berapa? 20. 3 kali 1 berapa? 3. 20 kurang 3 berapa? 17. Kita tulis 17. Lanjut. Akar kuadrat 25 kali 1 berapa? 5. 3 kali 4 berapa? 12. Berarti 5 dikurang min 12 berapa? 32. Karena emang min ketemu min ya teman-teman, jadi plus. Kita lanjut lagi. 25 kali 1, 5. Akan 25, akan 25 dikali 1, hasilnya 5. Baru 5 kali min 4, 20. Berarti 5 dikurang min 20 berapa? 25.
Tulis. Lanjut ke baris kedua. Min 3 kali 4 berapa? 12. Min 12. 4 kali 1 berapa? 4. Tim min 12 kurang 4. Berapa hasilnya? Min 12 kurang min 12 kurang 4 ya. 17. Berarti min 17. Karena min ketemu min ya teman-teman. Sorry, 18. Hmm, salah saya. Oh, 18. 18. 18. Nah, perlu ya, sebentar ya. Sini. Eh, pas. Oke, kita lanjut lagi. 2 kali 4 berapa? 8. 4 kali min 4, 16. Ini hasilnya berapa? Ya, itu 2, 4. Nah, lanjut lagi. Kita ke ini sini. 2 kali 1 berapa? 2. Min 3 kali min 4 berapa? Min 3 kali min berapa? 12. Berarti 2 kurang 12. Hasilnya berapa? 10. Oke, kita lanjut lagi. Nah, min 3 kali 3 berapa? Min 9. 4 kali 5 berapa? 20. Hasilnya berapa? 11. Lalu kita lihat lagi. 2 kali 3 berapa? 6. 4 kali 2, 4 kali akar 25 berapa? Hasilnya 20. Berarti min 14. Jadi min 14. Lanjut ke sini. 2 kali 5 berapa? 10. Min 3 kali 5. 15. Berarti 10 kurang 15. Hasilnya 25. 10 dikurang 15. Ya, 25. Oke. Sudah deh. Setelah itu kita tinggal taruh di sini. Jadi, nah, karena ini plus, ketemu plus, jadi tetap hasilnya 17 ya. Nah, ini kata plus ketemu min, jadi kita dari min. Jadi min 32. Lalu lanjut lagi ke plus 25. Taruh lagi. Nah, min 16 ketemu min. Ya, hasilnya tetap 16. Ya, plus. Karena min ketemu min jadi plus ya. Lalu lanjut 24. Lalu 10 ketemu min. Jadi min 10. Kalau kita lihat tulis sebentar. Oh, sorry. Sorry. Ini nggak di transpose dulu itu. Ini diubah dulu. Nanti ke sini dulu, min 10. Sorry, sorry. Kita lanjut lagi. 11. Min 14. 25. Nah, kan udah selesai. Kan ini belum selesai dikit lagi. Kita lanjut ke bagian transposenya. Kita lihat dulu transposenya. Oke, sabar ya teman-teman. Lanjut dulu. Nah, set. Kita geser sedikit. Kita gedein ini ya. Ya, oke. Nah, kita ke transpose barunya. Oke. Kita tulis ini. Ini kan 17, 16, 11 nih. Kita tulis ini. 17, 11, 11. Lanjut. Min 32, 24. Min 14. Saya 14, betul. 25. 25 min 10. Dan 25. Udah nih. Jadi adjoinnya. Sekarang kita tinggal susun aja. Sini. Sebentar. Ini salah nih. Ini bakal sempat kemarin. Jadi kita tulis dulu ya. Sebentar. Oke. Nah, kita sini. Copy. Atau sini. So, terus tulis. Jadi berapa untuk determinannya? Cari dulu tadi teman-teman berapa?
10. Kita tulis 10. Nah, 10. Selesai deh. Ini jadi hasil dari inverse-nya gitu, teman-teman. Berarti ya, nggak, benar sih untuk inverse ini kita sering latihan aja sih, teman-teman. Biar nggak kagok ya. Karena ini dia banyak pindahan-pindahan ke angkanya dipindah-pindahinnya. Jadi emang harus seperti itu. Yang penting kalian tahu cara determinannya. Terus cara versus apa determinannya atas proses seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini jadi hasilnya. Oke, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.